memperolok-oloknya. Salah satunya tadi dibilang gila. Nah, demikianlah kami memasukkannya dalam kurung olok-olok itu ke dalam hati orang-orang berdosa. Berarti yang memasukkan olokan siapa? Si kami. Ini kami. Allah. Jadi jangan bilang saya dong. Jadi bukan Agatha yang menghina. Ya. Allah ini double olok. Ya, sebentar saya cari juga. Ini kan saya tidak paham dengan isinya Al-Quran ini, Prof. Siap. Ya, itu yang saya paham aja sih, kita itu sesama manusia kan saling mencintai, saling menyayangi, saling mengasihi. Tapi Allah karena mungkin bukan manusia jadi dia menghina manusia. Karena belum Menghina tentu Nabi Muhammad. belum tentu itu, Prof. Maksudnya isinya itu belum tentu Al-Quran itu betul-betul diturunkan dari itu, dari bisa saja itu kan dibuat manusia sama dengan katanya Ibu Agatha itu kemarin-kemarin. Selamat datang di dunia kekafiran, Pak. Ya, saya setuju dengan itu. Ya, artinya itu kan dibuat manusia. Saya paham. Nah, terkait dengan pertanyaan Langsung di skip aja sama dia, tak. Nggak ditanggepin. Jadi saya nggak fitnah ya Pak ya. Memang Ya, itu ya. bukan Allah ya. Ya, terima kasih, saya sudah dikasih paham. Artinya saya kan akan cari juga itu nantinya. Ya. Ya. Nah, ini pertanyaan terakhir saya, Prof. Betulkah tadi itu apa yang saya bilang atau salah? Semoga. Enggak, terkait dengan Roh Kudus yang bersemayam di dalam tubuh. Itu betul nggak itu, Prof? Salah Pak. Pak Prof itu dijawab Pak. Aku tadi nggak ngikutin sebentar. Aku nggak ngikutin. Mungkin Pak Ladu atau Agatha yang respon. Menurut Bapak, orang-orang Islam ini di dalam tubuhnya ada Roh Kudus juga, Pak ya? Pak Prof, coba bukakan Iya, yang Pak. hadis yang itu. Maka Menurut saya ada. makilah Ada. mereka sebab Iya, Roh Pak. Kudus bersamamu. Coba Pak Prof. Ini Pak, memang ada Roh Kudus dalam Islam Pak, betul. Pak Ladu boleh dibantu nggak Pak Ladu? Wah, iya saya buka, ini saya Ya. sudah. Oke, nih ya. Sebentar Pak Ladu, aku perlu cuci tangan dulu nih. Oke. Apa ayatnya Kopinya ini? Pak Ladu yang mana? Ya, Tahu kan hadisnya? oh hadis yang tentang Itu loh, maka cacilah mereka sebab Roh Kudus bersamamu. aduh belum ada saya punya kayaknya itu. Aduh. Tunggu. Kok dicaci ya? Ada ini, kalau Bapak mau bilang ada Roh Kudus dalam Islam ada, tapi kayak gini modelannya. Di mana Ya, Pak Prof? ya. Hadisnya. Sama berarti. Sebab Roh Kudus bersamamu. Hadisnya ada, ini Faslab ini. Bentar. Si Faslab ini yang tahu, mana dia? Itu loh. Maka cacilah orang-orang kafir sebab Roh Kudus bersamamu itu. Coba yang bawah tahu nggak? Lupa aku. Coba bukakan Pak. Oke, Aduh. 17898 kita cek dulu ya. Ahmad 17898. Oh ya, ini sudah benar ini. Ah, jago juga itu yang. Oke. Catat. Ya. Ini derajatnya sohe, Pak ya. Jadi kalau Bapak mau bilang Roh Kudus ada di dalam Bapak harus mencaci tuh. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Adam, telah menceritakan kepada kami Israel dari Abu Dialeknya, Ishaq Pak. dari Al-Barada. Belum pini kalimat langsung. Oh ya. Dari Abu Ishaq dari Al-Bara bin Asib, ia berkata, Rasulullah bersabda, nabinya orang Islam bersabda kepada Hasan bin Sabit,
cacilah kaum musyrikin itu, karena Roh Kudus besertamu. Nah, itu Pak. Jadi kalau Bapak mengaku punya Roh Kudus, Bapak harus mencaci orang musyrikin. Tuh. Kalau mencaci harus mencaci dulu Bu, berarti saya tidak selamat juga lah nanti. Berarti Roh Kudus yang ada di dalammu, Allah yang ada di dalammu itu, faedahnya adalah kalian sama-sama mencaci. Nah itu, kan Bapak mau disamain. Ya, Kita artinya kasih nih. ini Bu gini loh, saya kan hanya mau memantapkan saja. Jadi Silakan. kalau versi Kristen, versi Islam, apakah itu sama? Gitu Beda loh. Pak. Ternyata Ya. gimana Pak menurut Bapak? Yang pas itu tadi yang dibaca ini Alkitab apa ini Bu? Kristen ya atau Islam? Ini hadis ini Islam. Hadis. Kalau di Alkitab Kristen itu enggak ada isinya Kalau begitu. Roh Kudus itu membantu kelemahan-kelemahan kita, membantu kita untuk melakukan kebaikan. Supaya mencapai selamat tadi enggak ada versinya begitu Bu. Lah itu Roh Kudus itu adalah jaminan. Apakah itu tidak perlu dikenal? Kami justru mengenal Allah melalui Roh Kudus. Bukan tidak perlu dikenal, lah kami mengenal Allah yang mengenal Roh Kudus. Caranya mengenal Allah Roh Kudus maksudnya Bu gimana? Cara mengenalnya Ya. ya seperti apa yang diajarkan Yesus. Sebab apa? Coba bukakan Pak Laduh Matius 26 Matius 15 ayat 26. Nih, jadi Roh Kudus itu justru membantu kita berdoa. Sabar ya, nih. Nih kalau mau mengenal Roh Kudus ini. Yohanes, Pak. Yohanes 15 ayat 26. Nah ini, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran inilah Roh Kudus itu, yang keluar dari Bapa. Ya. Roh Kudus itu juga bersaksi tentang Yesus, tentang aku. Nah, coba bukakan Roma 8 ayat 26 sampai 27 Pak Ladu. Nih, seperti apakah Roh Kudus yang ada di dalam kita nih? Dia membantu kita untuk berdoa. Ayat 26 ya. Iya, 26 27. Demikian juga ya, ini Roh membantu kita dalam kelemahan kita sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan, dan Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi Roh Kudus itu membantu kita untuk dikuduskan. Ya. Itu, tapi kalau di dalam Islam ternyata Roh Kudus untuk mencaci. Hmm. Hmm. Ya. Cukup Bu, cukup Ya, apa namanya? Terima kasih atas ini penyampaiannya. baik. Kalau yang tadi itu harus mencaci itu saya juga tidak setuju. Terima kasih banyak. Tapi itu kan literasi Islam, Pak. Saya Iya. juga nggak tahu. Makanya saya tidak pernah baca yang sampai segitunya Bu. Saya hanya karena di Islam ini kan saya percaya orang yang selamat itu adalah orang yang mengenal Tuhannya. Oke Bu, Nah, terima kasih. Terima Makanya kasih, saya Prof. bilang Ya. Bapak belum mengenal Allah. Karena Saya semakin mengenal, Bu. Bapak mengenal Allah, Bapak akan cari tahu di dalam Quran, di dalam wahyunya. Makin Bapak baca Quran, makin jauh Bapak. Kenapa? Karena ya seperti itu tadi. Kalau saya percaya Mengatakan begitu, Nabi Bu. gila, mencaci orang. Makanya mengajarkan- makanya saya tidak mau masuk ke situ Bu. Saya Oh. kepercayaan saya semua isi Al-Quran itu ada di dalam tubuh saya Pak Bu. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Ya. Siap, Malam Pak Selamat Bahrudin. malam, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Bantu Pak Prof. Bahrudin. Kalau ada pertanyaan juga naik lagi mengajar- Pak, boleh. Hmm. mengajarkan boleh pukul istri Pak ya. Jangan. Itu tadi. Tapi itu ya, sebenarnya kalau dia bilang tadi Pak Prof ya, saya mengenal Allah dari diri saya sendiri. Ya berarti Anda memang harus berzina. Harus membunuh. Ya Al-Furqan 68 tadi. Ya, perintahnya itu jelas. Iya. Makanya kalau dikatakan mengenal Allah, ya kalian itu harus mengenalnya melalui Quran. Apa kehendak Allah? Menginginkan semua orang masuk
Neraka. Neraka. Maryam 71. Itu berarti Anda belum benar-benar mengenal Allah. Ya itulah, kalau dia mengenal Allah dari dalam dirinya, kita tahu kalau dia berbuat dosa, itulah Allah. Musyrik. Nah ini podcastnya lumayan terkenal ini. Ananda Omes. Selamat datang di kebenaran. Oke, saya tersesat di jalan kebenaran gitu ya. Selamat datang di kebenaran. Saya baru masuk Islam ini, Kak. Tuh loh. Wih, mantap dong. Sudah pasti bisa pesta seks bentar lagi. Mantap. Selamat ya, boleh poligami. Tepuk tangan, Ladu. Pak Ladu diri loh, Pak. Ada. Enggak lah. Satu aja susah loh, Kak, apalagi empat. Percuma dong masuk Islam. Jangan disia-siakan kesempatan berharga itu. Manfaatkan. Manfaatkan. Segala, ya. Kapan lagi? Trial Segala- sebelum Ya, sebelum di sorga, trial dulu di bumi karena diizinkan Allah. manfaatkan segala kenikmatan yang ada, Pak. Dan Allah, Kak. Tadi Al-Furqan 68 tuh jelas tadi, Bang. Udah kita bukain. Gimana, Bang? Oh, kurang ya, saya buka ulang mungkin Bapak. Aja dulu, Bang. Tapi yang ada Arabnya ya, Bang. Soalnya saya ini. Oh, tenang. Harap. Mana saya bacakan kalau perlu, Langsung Pak. sekalian dibacain Arabnya, Pak Ladu. Al-Furqan. Oh, ini. Biar saya sambil ngaji ya, Kak, ya, boleh ya. Mangga, nggak apa-apa, Pak. Karena mengaji tidaklah abdol tanpa ngajinah. Salah. Kirain. Ngajinah itu membagi, Kak. Itu. Iya, nanti kalau Anda nggak ngajinah, Anda dihukum Allah. Ini Pak ayatnya, Pak. Ngaji, silakan Pak ngaji. Coba baca bahasa Arabnya, Pak. Waladina apaan tuh? Yad'una ma'allah ilaha la yaqtuluna nafsallati. Itu ayat berapa? Al-Furqan ya, QS 25 ayat 68. 68. Ya. Itu ada Latinnya, Pak, kalau nggak bisa Arabnya. Ini Quran Kemenak, Pak. Wallazina la yaduna. Lanjut. Terus masalahnya di mana itu? Itu kan bagus tuh. Itu bagus tuh, itu melarang kan. Oke. Itu coba dibaca artinya kalau yang nggak paham. Tuh, Oke, saya kan? bacakan Pak ya. Saya bacakan. Tuh. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesembahan lain, tidak membunuh orang yang diharamkan kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Siapa saja yang melakukan demikian, yang demikian ini apa? Tidak menyekutukan Allah, tidak membunuh orang yang diharamkan oleh Allah, dan tidak berzina. Siapa saja melakukan yang demikian itu, niscaya mendapat dosa. Masya Allah, Pak, lakukan, Pak. Nanti kena dosa. Masalahnya di mana, Pak Ladu? Allati haramallahu illa bil haqqi, itu loh maksudnya. Ya. Jadi jangan baca terjemahannya aja, Kak. Jadi susah kan mengartikannya. Mengartinya apa? Coba. Ya, Pak. Orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah, tidak membunuh, tidak berzina, gitu kan? Nah, yang melakukan demikian itu niscaya dia mendapat hukuman yang berat. Kan enak kalau Iya. seperti itu. Ya betul ya. Melakukan apa, Pak? Melakukan apa ini? Yang Demikian melakukan itu. zina, bunuh, Tidak. membunuh. Tidak ada kata tidaknya, Pak. Oh, Tidak menyekutukan Allah. nah itu makanya. Nah, harus tidak tahu bahasa membunuh. Arab dulu, gitu loh.
tidak berzina. Siapa yang melakukan demikian itu, tidak membunuh, tidak berzina, tidak menyekutukan Allah, niscaya mendapat dosa. Barang siapa, mana Barang tidaknya mana? Tidaknya mana, Bang? siapa yang melakukan demikian itu apa? Tidak mempersekutukan Allah, tidak membunuh, tidak berzina, niscaya mendapat dosa. Betul tidak, Pak? Gini, itu di Arabnya itu apa ya, kalau bukan pasif loh, itu kata aktif loh. Mayaf'al itu kata aktif. Jadi artinya dibalik. Kalau yang mempersekutukan atau yang berzina itu baru Jadi tidak. hukuman berat. Itu. Jadi Kalau memang yang terjemahannya tidak seperti mempersekutukan, Langsung aja to the point, Paladu. Ya. Dia aja baru tahu ayat ini baru berapa detik yang lalu tiba-tiba dia udah menafsirkan. Ya udah, Coba bisa. tes ayat lain deh, nggak apa-apa deh. Coba. Yang tadi, Ini Pak, ini konteksnya adalah sampai ayat 70. Ya. Nih, Paladu boleh ayat 69-nya. Nah ini. Bayangin ya, itu kan orang ada yang titiknya itu, Bang. Ada titiknya loh, Bang. Jangan disambung-sambung. Loh, ini Masa memang kita konteksnya. nyambungin titik? udah sini aku yang buka aja Paladu ya. Ini ngeles terus nih memang. Anda memang layak masuk Islam, nggak salah pilih Allah. Ya. Oh, alhamdulillah, Al-Furqan. ini saya dapat hidayah gitu. Nah, ini saya semakin dikuatkan lagi kalau Anda bilang alhamdulillah. Saya buka Al-Qur'annya. Ayat lain juga nggak apa pasti. Sebentar. Ya ini aja kita fokus. Apa yang Yang tadi dia loh, yang Kak Agatha itu tadi yang apa tuh? Yang bisa dengan segala arah itu loh, itu tadi kan asik tuh kayaknya tuh. jangan dulu. Nanti kita fokus ini aja dulu Al-Furqan 68 ya. Al-Furqan. Sebentar. Surat 25 ayat 68. Oke. Nah ini. Ya. Di sini dikatakan nih sama ya. Orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina, barang siapa melakukan demikian itu niscaya dia mendapat hukuman yang berat atau dosa tadi. Iya, sama, Bang. Nggak ada Akan bedanya. dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat. Jadi kalau nggak berzina dan lain-lain akan dilipat gandakan hingga hari kiamat. Dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Jadi harus Harus apa? berzina, harus mempersekutukan Allah. Itu ada titiknya Harus. nggak? Ada titiknya. Sebentar. Saya kasih tahu. Kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kenapa saya baca ayat 68 sampai 70? Karena di ayat sebelumnya dijelaskan bahwa nih Ibnu Jauzi dan dalam Zadul Masir mengemukakan pendapat ulama bahwa surat Al-Furqan merupakan surat Makkiyah. Surat ini surat Makkiyah, Al-Furqan. Namun hanya saja Ibnu Abbas, sepupu Nabi Muhammad dan saudaranya dan sahabat ya, dan Qatadah menyebutkan ada 3 ayat yang turun di Madinah. Yang lain di Mekah, tapi 3 ayat yang turun di Madinah, ayat 68 sampai 70. Langsung tutup poin aja, Bang. Jangan langsung Makkiyah Madinahnya. Bukan, biar konteksnya kita tahu. Ternyata 68 sampai 70 itu adalah satu konteks. Nah, Paladu tolong dibuka. Soi Muslim 4936, Paladu. Oh ya, sudah sebentar pas-pas saya bukain. Inilah kenapa disuruh berbuat dosa tadi, ya. Oke. Ini Ini penjelasan. Pak, derajatnya sahih ya. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Rafi, telah menceritakan kepada kami Abu Sarazak, telah mengabarkan kepada kami Al-Jazari dari Said bin Al-Hazam dan Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah, nabinya orang Islam, telah bersabda, demi zat yang jiwaku di tangannya,
seandainya kalian orang-orang Islam tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kalian seluruhnya. Setelah itu Allah akan mengganti kalian dengan umat yang berbuat dosa, sehingga mereka akan memohon ampunan kepada Allah, dan Allah pun pasti akan mengampuni mereka. Jadi memang Pak, di Islam itu mesti harus berbuat dosa Pak. Kalau Bapak tidak berbuat dosa, Bapak akan diganti dengan umat yang berbuat dosa. Pak ya, ini derajatnya sahih Pak. Bapak boleh Coba catat, Arabnya. tanyakan ke Coba Ustaz. Arabnya, Bang. Ini Arabnya nih. Arabnya silakan Pak. Nah, ini baru jelas. Ya. Tuh. Inilah ya indahnya Islam. Nah. Coba saya koreksi di terjemahannya, Bang. Ini ada yang aneh tuh dari Oke, silakan. artiannya. Terima kasih Pak Demijat. Ngeri nih. Dikoreksi Baca nih. Pak, baca Pak, supaya yang di bawah mungkin bisa Maaf, mendengar. Bang ya, saya soalnya nggak hafal ini, jadi saya harus baca betul gitu loh, Bang. Iya, Aja. iya Bang. Jadi dalam Islam itu harus berhati-hati, Bang. Tidak boleh gerusah-gerusuk gitu. Ya, Pak. Tapi herannya ketika orang mau tidak diajar-ajar dulu langsung disadatkan. Itu indahnya Islam ya. Tidak diajar dulu, cuma bilang oh saya mau Islam langsung disadatkan, tidak mesti diajar dulu. Iya Bang, makanya kita tidak mengkultuskan manusia gitu loh, Bang. Iya, makanya jenggotnya, rambutnya itu ditaruh di ini, dicium-cium. Bahkan ada yang namanya opik, dia bawa selai rambutnya Baginda, dia celup di air terus dia jual. Banyak yang beli, laku keras. Itu salah satu bentuk dari pengkultusan Pak. Balik lagi di Arabnya, Bang. Bisa, Bang. Arabnya. Ketemu nih, ketemu. Bahkan ada Pak Prof ya hadis yang mengatakan tidaklah berzina seseorang yang berzina ketika dia berzina dalam keadaan Islam, beriman. Ya, tidaklah membunuh seseorang yang membunuh ketika dia membunuh dalam keadaan beriman. Enak banget ya. Tidaklah mencuri seseorang yang ketika dia mencuri dalam keadaan beriman. Mana ayatnya itu ya, dalilnya itu. Aduh, indahnya Islam ya. Itulah indahnya Islam. Terus masalahnya di mana? Oh, tidak ada masalah Pak ya di situ. Jadi tidak ada masalah di sini Pak ya. Lakukan, Pak. Jadi tidak ada masalah Pak ya. Enggak ada Benar, masalah. ya. Sudahlah kalau tidak ada masalah mau di apa? Oh, tidak ada masalah. Ya, itu kan bagi kalian ada masalah tuh, kelihatan ganjil. Makanya ini coba saya lurusin gitu loh. Ya, jadi manusia Seolah-olah, Pak. Iya kan, seolah-olah berbuat dosa tapi justru dibolehkan gitu kan. Itu kan masalah sebetulnya. Jadi Allah, kalau menurut saya nih Pak, kalau saya baca nih Pak ya, Allah sangat menghendaki orang-orang agar berbuat dosa supaya ada kerjaan si Allah. Ya. Jadi ketika dia berbuat dosa dia minta ampun, Allah punya pekerjaan, dia mengampuni. Ini kalau menurut saya Pak ya. Jadi manusia itu mesti berbuat dosa supaya Allah punya pekerjaan. Gitu. Nih, coba aja pakai Gini, Translate. maksudnya itu gini, Bang. nih Jadi kita Paladu pakai Ya. Google Lens ya Arab Indonesia
sama juga Pak. Iya. Seandainya kamu tidak berbuat dosa, niscaya Allah akan mengambilmu dan menghidupkan kembali suatu kaum yang berbuat dosa. Jadi dosa itu sangat dibutuhkan sama si Allah supaya dia punya kerjaan mengampuni orang. Bukan gitu dong. Coba Ini coba Pak Pak, baca, coba Pak. coba. Coba Coba ini, Pak, Pak. coba. Menurut Bapak gimana? Sehingga Coba? mereka akan memohon ampunan kepada Allah dan Allah pun pasti akan mengampuni mereka. Dia bisa open cam kok. Silakan Pak, jelasin Pak. Kita penasaran nih. Itu maksudnya itu Allah menyuruh umatnya supaya selalu merasa berdosa, bukan menyuruh melakukan perbuatan dosa. Iya. Coba Tapi disuruh merasakan supaya berdosa. Itu. Jadi Seandainya kalian tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kalian seluruhnya. tidak berbuat Ini, Pak. dosa itu merasa dosa gitu loh. Diganti. Ngeri ya. Makin ngeri kulit Islam ini. Bikin hadis sendiri lah Pak. Dalam bahasa Arab ini Pak, mana yang dia merasa berbuat dosa Pak? Di tulisan Arab ini Pak. Nanti Pak Prof carikan di Google Lens apakah betul ada apa namanya kata-kata bahwa merasa berbuat dosa. Ayo Pak. Bapak jangan nipu Pak ya. Nah, Itu di Bapak bawah ini itu cocoknya ahli bikin hadis hadis semua. sendiri. Bapak ini bikin hadis sendiri aja Pak. Ya memang itu Biar penafsirannya kan begini ya. Itu jadi Hadis kok ditafsir Pak? berbuat dosa gitu kan. Apabila tidak berbuat dosa maka siapa tadi Allah ya Gantinya akan dengan umat. membinasakan kalian gitu kan. Jadi seolah-olah ini Allah menyuruh kalian kan gitu. Ini sahih Pak derajatnya, hukum hudud ya, dan peringatan akan tindak pidana pencuri ketika mencuri. Saya baca Pak ya. Telah menceritakan kepada aku Amr bin Ali, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Daud, telah menceritakan kepada kami Hudail bin Gausan dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari nabinya orang Islam bersabda, tidaklah bersinah orang yang bersinah ketika ia bersinah dalam keadaan beriman, dan tidaklah mencuri orang yang mencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman. Salahnya di mana Bang? Iya, salahnya orang Islam kalau bersinah ya, kalau bersinah tidak dikatakan bersinah ketika ia bersinah dalam keadaan beriman. Ya, jadi orang Islam itu kalau sementara melakukan zina, ketika orang Islam melakukan zina, itu menurut Allah tidak bersinah kalau dia dalam keadaan beriman. Tidak ada masalah Pak ya. Itulah Nggak indahnya salah. Islam Pak. Salahnya belum tahu berarti. Belum tahu salahnya di mana. Oh ya, memang kalau di Islam ini tidak ada salahnya Pak. Kalau di Islam memang. Salahnya kalian menyalahkan arti. Loh tidak, saya cuma membenarkan karena di Islam memang ini hal yang dibenarkan Pak. Ini lagi-lagi kayak tadi tuh. Ini jangan dimaknai tidak, dimaknai jangan gitu loh. Loh. Makanya kenapa saya memakai Arabnya, tidak memakai terjemahannya. Kalau Bapak pakai Arab juga Bahasa menipu. Indonesia itu hanya Mana pakai- terbatasi maknanya. Mana pakai Maksudnya Pak yang terjemahkan ini Pak, ini salah ya terjemahannya Pak? Salah Salah. besar, salah besar. Coba Bapak yang tampilkan hadis yang Bapak punya. Ini Pak nomornya Tidak usah menampilkan. 6284 Pak. Maknanya sudah Coba beda. dia bisa open cam kok. Dia bisa open cam. Coba kita. Ayo Pak, kita silakan besarin ya. Pak. Nggak perlu Kita lah. besarin ya. Coba Ya, Pak. silakan Pak. Nggak perlu. Itu Kenapa tinggal perlu buka. Pak? Arabnya saja dibuka. Arabnya saja. Iya Bapak yang buka di situ Pak, silakan. Ya udah, Biar kalau saya kita nggak pakai gue. buka, berarti tinggal nurut saya. Itu maknanya bukan tidak tapi jangan, melarang itu artinya. Bukan pasif ya. Oke, saya ganti kata tidak Pak ya. Saya ganti kata tidak Pak ya. Bahkan saya Ya. harus ganti. Oke. Tidaklah bersinah
orang yang berzina. Mana kata tidaknya ini? Nah, makanya Oke, janganlah berzina. Janganlah berzina. Orang yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman. Mana janganlah berzina orang yang berzina. Saya bingung juga ini kalau dikata ganti ini kata tidak. Ya iya, kalau memang ikut terjemahan jadi bingung. Janganlah berzina. Dan ini bukan cuma ini, Pak. Semua yang menerjemahkan hadis ini, dia menggunakan kata tidak, Pak. Cuma Bapak saja yang bilang jangan. Iya, makanya semua pada bingung. Orang Islam aja bingung itu kalau baca terjemahan doang. Cuma Bapak yang tidak bingung, Pak ya. Hebat Bapak ini. Enggak. Baru kan masuk saya Islam masuk. langsung tidak bingung dia. Ya karena itu kenapa saya langsung masuk Islam, Bang. Karena apa? Heran saya Bapak ini ya. Ternyata banyak orang Muslim yang nggak paham juga gitu loh. Coba ayat-ayat yang tadi yang Kak Agatha tampilkan dan seterusnya itu banyak. Bayangkan saja orang yang Islam dari lahir tidak mengerti. Bapak ini yang baru Islam langsung mengerti. Langsung dia ubah semua ini perkataan dari hadis-hadis. Luar biasa Bapak ini. Nggak apa-apa dirubah. Oh, enggak apa-apa Pak ya. Ya kan dosa tanggungan Oh, saya. oke. Kalau begitu Pak, saya ingin tahu Pak, kapasitas Bapak mengganti kata-kata yang ada dalam hadis-hadis orang Islam ini. Apa Pak kapasitas Bapak, Pak? Kapasitas saya. Ya. Ya karena memang sudah jelas itu salah secara bahasa Arab. Kapasitas Bapak apa? Ya saya orang yang mempelajari bahasa Arab. Nggak perlu pakai terjemahan. Gitu loh. Loh, banyak juga orang Pak yang tahu bahasa Arab Pak. Ketika yang ditampilkan ayat ini mereka tidak pernah membantah Pak. Jadi mereka tidak pernah mengubah-ubah ini Pak. Langsung lari Pak. Itu yang saya bilang. Langsung Tidak lompat, semua Pak. Orang Islam paham. Oh, maksudnya Bapak mengatakan bahwa orang yang Islam yang dari lahir itu tidak paham-paham dengan ajarannya Pak ya? Nggak bilang gitu, Anda yang bilang. Kan Bapak yang baru masuk. Sedangkan orang-orang Islam Ini yang dari lahir, Nerjemah sama ulamanya pun nggak paham ini yang nerjemahin. Kalah sama Bapak ini memang. Bapak inilah lebih berilmu. Ya tinggal Aku tanya lebih percaya ulamanya Bapak ini. saja, dites saja ulamanya. Kita tidak bisa langsung banyak Pak ulama yang sudah diberikan ayat ini Pak. Mereka ketika baca ini langsung dia lari Pak, kabur. Cuma Bapak saja ini. Hebat Bapak ini ya. Nggak, ayat yang lain aja lah gitu atau apa gitu. Itu dibolehkan. Tadi itu banyak tuh ayat-ayat dari Kak Agatha itu yang salah tafsir itu. Mana ada yang salah tafsir? Tinggal dibaca kok. Pernah ditafsir. Oke, tadi kan katanya tuh tadi apa tuh? Apa tadi yang menggauli dari itu kan? Tuh, yang menggauli dari segala arah. Oh Itu salah kan. ya Pak ayatnya. Ya coba ayatnya mana? Tunggu saya cari Pak ya. Akan saya tunjukkan di mana kekeliruannya dalam membaca Al-Baqarah Al-Qur'an. 223 itu. Ini kok lari ya dia ya? Al-Baqarah 223 itu. Kalau Al-Baqarah 223. Yang Kemenak lari? atau yang Ini saya buktikan sekali lagi ya kalau terjemahan itu salah ya. itu lari ya berarti ya? Yang tadi nggak ditanggepin ya. Nggak ditanggapi. Iya dia lari, dia sudah lari, dia sudah menyerah. Ditanggepin, makanya ini saya tanggepin aja Kak gitu aja loh. Nggak, yang tadi gimana tuh yang tadi yang berbuat dosa tadi? Skip. Enggak, itu menurut saya salah terjemahan, fix udah. Datanya Bapak ada? Data, nggak pakai data, saya langsung Arabnya. Kalau Berarti bisa yang bahasa Arab, kenapa pakai terjemahan Coba gitu? coba kan? langsung Arabnya gimana tuh Pak? Rasionalnya seperti itu, pakai logika Oh ya. dong. Oh ya sekarang Pak. Ya Bapak langsung Pak. Langsung ini. Ya. Arabnya. Mana? Bapak langsung artikan. Ayo Pak. Loh, Coba kenapa artikan lagi? dulu. Testing aja. Langsung artikan. Mata saya Tung gelap. Arabnya aja. Loh, Ah, Enggak, ini saya lagi ngobrol sendiri dengan Arabnya ini, lagi ngobrol sendiri. ngobrol sendiri dengan Awal-awal Arab. saya ngobrol dengan sabda Nabi gitu.
Dari tadi tak yang masuk tempatmu orang Misal halu gini tak. ya, Nabi kan sedang bersabda nih, janganlah engkau orang pezina untuk berzina. Ketika Apa nih tulisannya nih? Aduh nggak kelihatan. Kita berzina kan, gitu. Kita berzina gitu kan. Dan mereka orang mukmin, dan merekalah orang mukmin, dan orang yang tidak mencuri jika mencuri, dan dia orang mukmin. Nah, udah jelas ini. Nggak perlu iya sudah jelas bahwa tidaklah mencuri ketika mencuri dalam keadaan beriman. Sudah jelas Pak. tahu nggak itu ada wahwa, itu tahu artinya nggak? Wahwa. Dia Tahu Pak, laki-laki. saya tahu. Tidaklah mencuri. Bukan dan tidaklah mereka, bukan langsung Ya. tidak, tapi dan Oke. tidaklah mereka sebagai Ya, dan pencuri, apa sebagai orang beriman. Itu loh. Jadi ada apa itu kalau bahasa Arab itu huruf wawu tuh, wahwa. Nah, kalau memang huwa saja boleh Anda tafsir, boleh Anda terjemahkan langsung dia. loh, bukan saya terjemahkan Pak. Wawunya di depan dan dia atau sementara mereka atau sementara dia, sedangkan dia, adapun dia, gitu loh. Bukan saya terjemahkan Pak. Coba diterjemahkan, Bang. Oke. Nah, seperti apa terjemahannya? Nah, salah Tidaklah lagi kan? bersinah. Loh kenapa salah Pak? Bapak coba buat aplikasi ini lagi. Ya, itu saya baca ya, aplikasi saya hadis baca Pak. ya. Ya. Tidaklah berzina orang yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman. Dan tidaklah mencuri orang yang mencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman. Nah, ini Masalahnya salah di mana? juga. Masalahnya di mana? Jadi di sini saya jelasin secara runtut dulu ya, seolah-olah ini kan hadis Bang ya. Hadis ya. Ya. Ini kan hadis bahwa orang yang berzina itu seolah-olah harus beriman kan gitu. Dalam keadaan iman gitu kan. Ya. Atau diklaim sebagai yang berzina itu orang iman kan seperti itu. Kemudian orang yang mencuri diklaim sebagai orang beriman kan gitu kan. Dianggap sesatnya Islam Pak, di situ jangan kan. lupa Pak, ada kata ketika Pak ya. Jadi kalau ketika ada kata ketika Pak, berarti dia sementara mencuri Pak. Sementara. Iya, Iya, iya. iya, kan ada ketika. Sementara mencuri nih Pak. Ini ada kata ketika Pak, jangan Bapak tertawai lah. Pas pengetahuan baginda Ya gini, ditertawain Bang. Pak. Soalnya terjemahan dengan Arabnya beda jauh. Saya jadi bingung sendiri baca terjemahan gimana saya nggak tertawa. Iya, ketika ia mencuri. Jadi ketika ia mencuri, sedang dia mencuri ini dalam keadaan mencuri. Bingung kan? Ini berarti sudah mencuri. Orang yang Saya mencuri tidak bingung sementara Pak. dia mencuri bingung nggak? Saya tidak bingung Pak. Enggak, Saya harusnya tidak bingung. dong. Tidaklah mencuri orang yang mencuri ketika ia mencuri ya. Ketika ia melakukan orang yang pencurian mencuri, dalam keadaan mencuri beriman. dong, gitu kan logikanya. Harusnya Tidaklah, gitu kan. maksudnya ini kalau menurut saya Pak ya. Tidaklah mencuri. Maksudnya itu tidak mencuri. Kalau orang yang mencuri ketika ia mencuri, ini sementara dia lakukan pencurian Pak ya. Dalam keadaan Padahal beriman hadis itu sudah tidak mencuri mengklaim dari namanya awal Pak. pencuri gitu kan. Ya. Ya kan, Jadi seolah-olah orang ketika Islam mencuri. yang sementara mencuri itu tidak dikatakan mencuri karena dia apa? Karena dia dalam keadaan beriman. ketika ia Gitu, mencuri dalam keadaan beriman. Beriman. Ya, ketika dia mencuri dalam keadaan beriman ya. Ketika dia sedang mencuri dalam keadaan beriman, itu menurut Allah tidaklah mencuri itu. Jadi Baca, kalau Pak. beriman mencuri dianggap tidak mencuri kan seperti itu. Iya, menurut Allah. Menurut baginda. Menurut Makanya Allah. banyak Islam, Menurut sabda indahnya Nabi. Islam di sini Pak. Salah satu indahnya Islam di sini Pak. Jadi indah memang Bang kalau memang kita Iya. salah terjemahan. Bukan itu maksudnya. Oke Pak, menurut Bapak ketika ia mencuri Pak, ini belum dilakukan pencurian atau sementara dilakukan pencurian? Kalau ada ketika ini. Nah gini. Itu maksudnya dari hadis ini ya, hadis. Tidaklah berzina orang yang berzina.
Atau gini aja, nggak usah diganti orang yang berzina. Tidaklah berzina seseorang ketika ia berzina dalam keadaan beriman. Beriman. Gitu kan? Ya. Tidaklah berzina seseorang ketika dia Berzina. sebetulnya bukan langsung dia, sementara dia orang yang beriman, gitu maksudnya. Maksudnya gini, kalau kamu memang beriman, janganlah berzina, gitu maksudnya. Kalau kamu beriman, janganlah berzina. Janganlah Ini sebentar berzina. dilakukan persinahan, Pak. Sedangkan persinahannya sementara dilakukan. Inilah kreditnya, Bang, kalau cuma baca terjemahan doang. Makanya Iya, saya, persinahan ini sementara dilakukan, Pak. ya, menurut versi saya ya, janganlah itu loh, atau tidaklah. Tidaklah itu kata Ya, larangan bukan? tidaklah. Nah, Kalau kata tidaklah ini kata pernyataan. tidaklah. Kalau misal- janganlah itu kata perintah. Tapi ini tidaklah, ini kata pernyataan. Tidaklah Tidak. berzina. Ya, makanya diganti Orang yang janganlah. berzina. Janganlah itu loh. Tidaklah itu seperti janganlah. Gitu. Janganlah berzina. Orang yang berzina sementara melakukan berzina, ini bagaimana caranya sementara melakukan berzina terus dilarang-larang? Makanya di dalam literatur bahasa Arab itu azani itu sebetulnya seumpama orang biasa gitu loh. Cuman dalam bahasa Arab memang langsung diklaim seperti itu. Langsung jadi orang luar biasa gitu orangnya. Iya, Jadi orang langsung biasa, dianggap langsung zina, jadi orang padahal luar dia belum. biasa. Itulah bahasa Arab. Ketika ia berzina, berarti sementara dia melakukan Gini, perzinahan. saya terjemahin ya dengan versi saya sesuai dengan bahasa Arabnya. Dengerin tolong Bang ya. Janganlah berzina wahai seseorang. Nah, itu tambah-tambah lagi Bapak kata-katanya. Bapak terlalu ini. Kan gini, saya kan nggak berpatokan pada terjemah, jadi saya pakai terjemahan sendiri dong. Terus Kalau mau- kata-kata kalau itu mau Bapak ambil bikin dari apa? mana? Bapak, Janganlah. Bapak ambil kata-kata itu dari mana, Pak? dari bahasa Arabnya langsung, kan hadisnya bahasa Arab bukan bahasa Indonesia Bang. Alamak. Pak Prof, coba Google Lens kita cek dulu ini. Ini dia menipu atau tidak ini? Kalau menipu dosa saya siap dipenggal Mana Bang. apalah. Yang ini Mana kita coba? Google Lens ini di Arab ini. Apakah betul ada kata-kata yang dia Coba Bang, katakan? kita cari yang Janganlah. bahasa Arab deh. Kita Ya. cari Coba kita yang lihat bahasa ya. Arab. Tadi sih udah aku cek sih nipu si bapak ini. Sorry ya Pak Iya. ya. Kita cari yang pintar bahasa Arab. Jadi biar ada validasi gitu Bang. Sudah, Kan Pak. di sini cuma saya yang tahu bahasa Ya, Arab. yang Kira buat itu. bahasa Arab Pak bukan Bapak, Pak. Yang buat bahasa Arab itu bukan Bapak, Pak ya. Tapi kan bahasa Arab bisa Kita dipelajari. coba Bang. lihat ya. Dipelajari untuk makanya kalian itu bisa mempelintir kata-kata Allah, kalian pelintir. Terjemahan ini yang memelintir. Loh, terjemahan apa yang memelintir? Bapak yang memelintir, makanya kita cek dulu Google Lens. Gini contoh ya, di dalam bahasa Arab itu tidak perlu pakai titik koma ketika sudah ada wawu atau fa. Itu paham tidak sampai situ? Orang Arab saya tidak pernah berkata begitu, Pak. Iya, cuma orang-orang Islam Indonesia ini yang parah ini. Sama Pak. Baca Arabnya coba Bang. Tidaklah seorang pezina Bahasa berzina Arabnya. ketika ia berzina ketika masih beriman. Dan pencuri tidak mencuri ketika ia mencuri ketika ia masih beriman. Sama kan? Sama ini Pak. Itu bahasa Arab atau bahasa Indonesia Bang? Ini Google Lens, jadi kamu bisa Bahasa otomatis apa? Itu bahasa translate Indonesia atau bahasa Arab? bahasa Arab. Ini kan teks Arab ini. Mana yang dibaca tadi bahasa Arab kah? Loh ini loh Pak, ini loh, ini kan. Bahasa Kita kan Arabnya bisa yang apa lihat sih? original teksnya nih. Ini kan. Ya coba baca. Ya. Saya nggak bisa bahasa Arab. Jadi kalau Nah, itu mau lihat bahasa masalahnya, Arabnya, Bang. Itu Muhammad bisa. masalahnya. Coba Dikira saya Muhammad bisa nipu baca ini gitu nggak? loh. Coba ini. Kan nggak Anda saya enak tanya. dikira saya nipu. Muhammad bisa baca ini nggak Pak? Bahasa Arab ini nggak Pak? Siapa? Muhammad. Nabi Muhammad. Iya. Iya bisa dong. Bisa baca. Oh berarti Al-A'raf 157 tuh dibakar aja Pak. Mengatakan Muhammad nggak bisa baca di situ. Ummi maksudnya. Iya. Yang nggak bisa baca itu gimana? Karena versinya macam-macam. Berarti kalau Muhammad bisa baca, saat Jibril datang kepada Muhammad pertama kali, ditanya Iqra, Muhammad bilang, aku tidak bisa membaca. Berarti bohong dong Muhammad waktu itu. Betul nggak Pak Ladu? Tapi nyatanya Betul. Muhammad bisa baca nggak waktu disuruh Loh, berarti Allah nggak tahu kalau Muhammad ternyata bisa baca. Salah Jibril orang ngomong berarti kenapa? Jibril. Berarti
Berarti Jibril salah orang. Umi itu yang dimaksud bukan tidak Pak, bisa membaca. waktu wahyu datang kepada Muhammad pertama kali, Muhammad bilang dia nggak bisa baca, Pak. Tapi Anda bilang dia bisa baca. Mana yang betul? Iya, mana yang jadi nabi, Bapak atau Muhammad? Sekarang begini Bang, orang membaca Jangan sekarang-sekarang. membaca. Mana yang betul? Anda atau Bukhari atau Jibril atau Allah? Karena ya frasa membaca itu sudah disalahpahami dengan membaca kalimat, tulisan, teks. Pak, di Membaca hadisnya itu bukan tentu mengatakan dengan apa, Pak? Jibril datang membawa sehelai kain dibaj yang berisi tulisan. Mm-mm. Ya, Jibril terus memerintahkan Muhammad untuk bacalah apa yang dikatakan Muhammad. Saya tidak bisa baca. Itu sampai 3 kali, Pak. Ngeri ya. Ini memang Iya. harus, agama ini harus dibela dengan dusta ya, kayaknya Islam dari tadi ya. Ini udah jelas-jelas nih sama nih narasinya. Sekarang itu Nggak bukan masalah bisa baca itu. atau enggak. Sekarang semua itu bisa ditelusuri, Pak, pakai internet. Kita bisa ngecek, oh ini bahasa Arabnya bener nggak? Ini loh pakai Google Lens, Anda buka bahasa Arab originalnya seperti ini, Tapi kenapa Anda faktanya bisa langsung tadi translate ke dalam bahasa Indonesia seperti ini. Ya, Baik. satu persatu pun Anda bisa baca. menurut kalian? Anda sendiri dari tadi nggak bawa data loh, Pak, cuma modal udah di sini. Nggak perlu, orang gua udah lihat itu Arabnya udah Ya cukup apa? lah. Bagaimana? Coba penjelasannya bagaimana? Ya nanti dikira nipu lagi, makanya cari Penjelasannya orang- Iya, gimana, jelas Bapak nipu. Jelasin. Karena kata-kata yang Bapak tambahkan di hadis ini, Pak, itu tidak ada di bahasa Arabnya. hadisnya itu Janganlah. bahasa Indonesia, Pak. Janganlah, itu tidak ada, Pak. Tidak ada bahasa saya Arabnya di betul-betul sini. Di dalam nipu, bahasa Arab ya. ini tidak ada kata-kata begitu. Bapak yang menipu memang. Gini Bang, kalau saya betul-betul menipu, kenapa saya bisa mensinkronkan kata-kata itu dengan jelas? Iya, karena Bapak penipu. Karena Bapak nggak bawa data. Berarti saya ahli Tipu. prosakata Ahli penipu, ya. Pak. Makanya di Islam itu boleh menipu. Ya, itu lagi-lagi al-um atau buta itu maksudnya Mbak bisa Iya, baca itu tidak, Pak. huruf, Dalam atau Islam itu apa. boleh berdusta, Nggak Pak. bisa menulis atau apa itu kan juga banyak Bapak kan penafsiran. lagi ini kan mempraktekkan apa yang dikatakan Baginda, boleh berdusta dalam 3 hal. Ya kan, Pak? Membela agama, dusta sama istri, itu kan ajaran Islam, betul nggak? Nah, itu Iya. konteksnya apa dulu gitu. Oh, konteksnya apa dulu? Emang seperti itu. Paladu kita buka terakhir Paladu. Kita buktikan dustanya lagi ya. Kita kejar Tidak terus. luput dari histori ya. Ya, Bukhari nomor 3 Paladu. Bukhari nomor 3, oke. Ini kayaknya memang Pak Ananda ini sama Bukhari, emang saya sih lebih percaya Pak Ananda ya, berilmu ya. Iya. Iya, kasihan ini Bukhari sudah tidak ada artinya di depannya, Pak. Bukhari hadis kan. Iya. Ini kita belum pakai sirah, tapi dari Bukhari aja deh. Sohi Bukhari ya. Mm-mm. Permulaan wahyu, oke. Arabnya atau bagaimana? Nah ini bahasa Arabnya bisa nggak? Panjang sekali nih Bukhari nih. Panjang. Gak apa-apa Nggak biar bisa. saya yang baca kalau keberatan. Ya udah coba baca. Jangan sampai dia baca Arabnya lagi, kita kena tip lagi nih, Pak Pro. Coba Nggak dari apa-apa, Arab langsung dibilang Indonesianya Pak. menipu lagi ya nggak apa-apa Bang, orang saya. Loh, jangan, Pak. Di sini bukan masjid, Pak. Bisa Bapak menipu. Coba bahasa Karena kami Arabnya pasti akan langsung. cek. Bentar, saya ini melek dulu, saya nggak kelihatan nih. Bentar Bang, bentar, sabar. Jelas gini Bapak- loh Pak. Sumpah saya nggak lihat ini, bentar, kecil banget. Bentar ya, sabar. Apa tuh? Pak, ada yang komen di bawah, Pak. Bahwa Bapak ini katanya ilmu Islamnya tinggi. Kenapa? Ada yang komen bahwa Bapak ini katanya ilmu Islamnya tinggi. Itu baru yang cetek, belum yang tinggi lah. Saya kan Maksudnya baru tinggi masuk. dustanya, Pak. Itu kan. Coba Pak, coba. Bawah lagi Bang. Oh, lagi, oke. Cepat kan saya bacanya kan? Kayak orang baru masuk Islam memang. Kalau orang baru masuk Islam itu pasti Ya pintar-pintar. dia pakai Google Lens juga Pak Ladu. Enggak, orang kalau baru masuk Islam itu lagi semangatnya Bang. Iya, makanya siapa namanya si Kainama langsung jadi ustadz kan. Ini tentang ini ya, waktu malaikat Jibril kan. Wah, tiba-tiba langsung tahu dia Gua nggak Hiro baca. kan, Ya. ini kan udah ketebak nih waktu gua Hiro nih.
Terus masalahnya apa bang? Ya, scroll ke bawah pala, Duk. Terjemahan. Iya, langsung aja. Ini Kak Agatha kok diem aja sih ya, jadi Dia juga dia udah mau mengalihkan lagi kan, tadi udah dia. Ini, terus ke bawah pala, Duk. nggak asik lah. Terus. Nah itu. Malaikat mendatanginya seraya berkata. Tadi kan dia bilang Muhammad bisa baca ya. Iya. Nah, tapi ini gimana nih, Pak? Malaikat mendatanginya seraya berkata, "Bacalah." Muhammad menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Jadi yang benar nih Bukhari atau Pak Ananda ini? Itu konteksnya membaca apa? Tulisan atau membaca wahyu? Tulisan dong. Mana ada tulisan? Itu surat Al-Alaq itu di bawahnya. Masa Nah, nggak tahu? surat Al-Alaq itu pakai teks dipakai pen apa enggak? Teks dong. Ini kan pakai kain dibats, ditulis di kain dibats, kain sutra. Nah ini sekarang saya mau nanya, Muhammad ini bisa baca atau enggak, Pak? Mana yang saya harus percaya, Pak Ananda atau Bukhari? Enggak percaya saya enggak apa-apa bang, karena saya juga belum percaya. Loh, Gitu. kok jadi gitu jawabannya? Begini bang, karena di dalam Islam itu ada dua pendapat. Ada yang betul-betul mengatakan Nabi Muhammad itu bisa baca beneran. Ada yang mengatakan tidak bisa membaca. Ada yang mengatakan membaca tapi bukan huruf, gitu kan? Apa? Di mana? Apa yang dia baca? Wahyu gitu loh, membaca wahyu. Seperti halnya kita membaca orang lagi ngimpi tuh, misal ketiban cicak tuh, kita baca tuh, apa tuh, itu kan. Orang ketiban cicak kita baca. Nah, itu. Nanti ada daun jatuh kita baca. Ya, itu jadi maksudnya. Muhammad ini bisa bacanya gimana? Menurutnya Pak Ananda ini gimana? Ya terserah kalian mau percaya yang mana, gitu loh. Saya tanya Kalau menurut percaya saya Anda. silakan, percaya ulama yang itu silakan. Pak, saya gitu. nanya menurut Anda. Menurut Anda itu bisa bacanya konteksnya gimana? Kok beda-beda nih sesama Islam? Berarti di Islam Pak bebas Pak ya? Suka-suka pribadi masing-masing Pak ya? Islam itu kan yang abang bilang indahnya Islam di situ. Ya kan? Jadi sekarang begini, kalau dibilang Nabi Muhammad gak bisa membaca, pasti akan dibilang apa? Oh, gak bisa baca kok punya Al-Quran, kan gitu nanti. Loh ini dia nggak bisa baca. Bentar. Kalau Anda bilang dia bisa baca, sementara Jibril nyuruh dia baca, berarti ini Jibril kena bohong sama Muhammad. Bentar, gini narasinya. Kalau dibilang Nabi Muhammad gak bisa baca, ya kan? Nanti dibilang, loh, dia gak bisa baca, kenapa dia? Loh, Anda Kami jangan tidak pernah bilang begitu, berlogika di Pak. sini, Pak. Anda Kami jawab tidak aja akan dia bisa. Tidak pernah berkata Silakan, Pak. begitu Pak. Kami tidak pernah berkata begitu Pak. Di sini kan Anda membingungkan. Anda bilang bisa baca, Bukhari bilang dia nggak bisa baca. Kalau kami percaya Anda, berarti Jibril ini kena tipu sama Muhammad, Jibril dan Allah, karena Jibril utusannya Allah. Betul nggak? Kalau kami percaya sama kata-katanya si Bukhari, berarti Anda salah. Itu aja. Kasih poin yang jelas. Jangan malah bilang, oh terserah mau percaya apa saya apa enggak. Itu mau cuci tangan itu namanya Pak. Berarti emang Islam ini kerjaannya cuci tangan ya. Dusta cuci tangan, dusta cuci tangan. Buat apa Anda masuk Islam jadi kayak gini? Iya, bikin kacau-kacau Islam saja Bapak ini masuk Islam. Tak, silakan tak. Ada tamu tak? Ini Pak Ananda langsung dijemput ya teman-teman. Dipasung. Nggak usah Iya. ditabrak. Langsung pasung Pak. aja. Silakan. Laporkan ke ulama. Dari tadi berdusta doang. Dia kira bagus begitu. Ih. Malam Akilah. Nih. Halo, Shalom. Saya pengen dibaptis nih, gimana caranya ya? Oh, anda semudah itu Ferguson. Nggak bisa ya? Anda semudah itu Ferguson. Ini bukan ini bukan komalnya Suma ya.
Orang mau muslim langsung disadarkan. Tadi bohong. Oh, memang Islam boleh bohong ya? Iya, enggak apa-apa, Pak. Tergantung. Kalau sama kalian mah harus bohongin. Dah. Kalau bicara Emang Tuhan agama, enggak, saya mau tanya ya, Tuhan kalian emang suka ngajarin untuk mengolok-olok gitu ya? Yang olokan kami yang apa, Pak? Menurut Bapak? Itu tadi selama ini? tadi Islam, Yang- tadi penipu segala itu Ya, kayak gitu. Loh, kamu Tuhan barusan kalian kan seperti itu memberi perintahnya kayak gitu. Jadi kalau orang yang nggak contohnya cocok Bapak. dengan kalian, dengan kalian itu, jadi kalian olok-olok gitu. Ada perintah dari Tuhan kalian kayak gitu. Loh, kan di Islam dibolehkan, Pak, berdosa dalam 3 hal. Bapak ini gimana sih? Kenapa? Di Islam kan diperbolehkan menipu dalam 3 hal. Siapa bilang? Siapa yang Tidak bilang? tahu lah. Ya, jangan ngarang Anda, jangan nipu. Oke, kita ada hadisnya Pak Pro pegang, saya buka di sini. Nggak ada, saya nggak perlu hadis. Sekarang saya itu mau tanya sama Terus kalian kamu- ini. Sekalian kan merasa benar kan? Tunggu dulu, sabar. Kita carikan dulu hadisnya. Nggak perlu saya sama hadis. ayat Tahu nggak definisi hadis itu apa? Kalau nggak tahu dulu ngerti definisi hadis itu apa? Kalian bawa hadis. Kenapa? Ajarannya Islam. Ya coba kalian bawa hadis nih. Apa definisinya hadis? Hadis adalah ajarannya Islam. Kata siapa? Kata saya, kamu tidak dengar? Ya kata situ ngarang lagi, jangan nipu ah. Gimana saya ini? Jadi hadis itu bukan ajarannya Islam. Ya makanya saya mau tanya, kamu bicara hadis, tahu definisi hadis itu apa? Tahu. Ya apa? Ajarannya Islam. Jangan masuk kalau kamu nggak ngerti ya. Jadi kalau nggak ngerti jangan masuk, terus kalian olok-olok, Oke. jangan. Hadis itu ajaran Islam atau bukan? Saya tanya definisi hadis, jawab dulu lah. Iya, hadis adalah ajarannya Islam. Enggak, jawab dulu definisi itu. Oke, Pak. kamu Dalam bukan definisi. Definisi kamu cari ajaran hadis itu lain bla, yang bla, selain bla, Islam bla, yang apa? pakai hadis. Coba. Definisi hadis dulu jawab. Hadis adalah ajarannya Islam. Enggak ada kayak gitu definisinya apa? Kamu yang bawa kata hadis, saya kan enggak ya. Kamu yang bawa kata hadis. Coba Iya. definisi hadis apa? Hadis adalah ajarannya Islam. Kok ajaran Islam terus ada Dan di agama mana lain tidak pakai kata-kata hadis, itu? Pak. Cuma Islam yang Kata-kata- pakai. Kata-kata itu dari mana? Oke, kamu cari agama lain yang pakai hadis selain Islam, coba. Loh saya nggak bicara hadis. Yang bicara hadis itu kalian kan. Nah sekarang Iya, makanya saya kalian katakan gini, sebentar. Kalian kan merasa benar nih, Islam salah, kan? Betul kan? tidak. Yang kamu membacakan itu ajarannya Islam. Kami tidak tahu ada benarnya, ada salahnya di situ. Enggak, kita ke poin aja. Intinya gini, Iya. dari diskusi tadi, kalian kan paling merasa benar. Taruhlah Tidak, kita kami juga. kami tunjukkan bahwa Sebentar ajarannya dong, kasih saya. Islam. Artinya Tuhan Ajarannya kamu Islam nggak berkata ngajarin begini, etika Pak. ya? Etika Tidaklah berdialog berzina. ngajarin Tuhan kalian ya? Ajarannya Islam berkata begini, Pak. Tidaklah berzina seseorang yang berzina ketika dia berzina dalam keadaan Islam. Yang ngomong gitu Itu siapa, ajaran Islam. Mas? Bro, profesor ini bukan ya? Profesor palsu, jangan-jangan. Yang bilang begitu siapa? Yang bilang begitu siapa? Saya tanya. Muhammad, nabinya orang Muhammad Islam. dari mana? Kalian lihat sendiri Muhammad ngomong kayak gitu. Fitnah lagi nih, nipu Tadi saya lagi. buka tadi saya buka dalilnya, Pak. Dalilnya itu dari mana? Dalil itu yang menjamin kebenarannya itu siapa? Legalitasnya. Ulama-ulama Bapak, legalitasnya ulama-ulama Bapak, ada Bukhari, siapa? ada Tanya ke mereka, Muslim. jangan tanya ke saya. Karena Bapak kan bukan ulama. Mending saya tanya ulama. Tahu nggak daripada ulama Bapak. itu apa? Kamu bicara lagi nih ulama. Ulama itu apa sih yang menurut yang kamu tahu? Ulama adalah pengajar-pengajarnya Islam. Lah, itu mah pendeta kali. pendeta kok ngajar Islam gimana sih? Apa itu? Apa itu? Jadi kalian ini sebenarnya cuma hanya mengolok-olok. Saya tahu. Loh, mengolok-olok Jadi apa? ayat yang kalian baca tadi itu perlakuan kalian sebenarnya. Yang tadi dibilang mengolok-olok, Muhammad gila. Pak. Ini sama. Itu kalian loh sebenarnya. Cuman kalian tuh nggak merasa. Loh, Gitu loh. Bapak Nggak merasa. janganlah Anda begitu, merasa Pak. benar. Makanya saya bilang. Oke, kalian merasa benar, saya juga merasa benar nih orang-orang Islam. Nah kita adu, kalian tuh bawa tuh pendeta kalian sedunia. Nah kita bersumpah sama masing-masing kitab kita ini, siapa yang dibenarkan oleh Tuhan kita. Tuhan tahu Tuhan. Daripada kayak gitu, kalian semua umat Islam berdoa sama Allah, bangkitkan Muhammad, mualaf semua orang Kristen cepat.
Cepat. Berdoa kalian semua orang Islam. Ya Allah, bangkitkanlah Muhammad. Oh, itu lebih baik toh. Coba berdoalah. Mampu nggak bos? Kalau nggak mampu, jangan ngaku Tuhan Allahmu. Kan, emang kosong dari tadi deh. Iya. Barusan aku mimpi ketemu Baginda. Coba kamu Idris, hadis itu apa? Lagian dia nyuruh-nyuruh sumpah. Nabimu aja kalah apa? Iya, Rob? kena asap gara-gara sumpahnya. Kalah mubahala aja keok. Langsung meninggal. Mana sih mau mubahala? Allah mau aja sia-sia itu ayat. Oke, tadi dia minta yang ini. Ini nih kamu jelaskan nih. Kamu kayaknya lebih pintar daripada bapak-bapak yang tadi. Dapat kepala du. Yang mana? Berdosa dalam 3 hal? Iya. Belum. Belum saya cari juga. Diem aja lagi dia. Umat Al-Hijr ya gitulah. Al-Hijr. Abdul Hijr. Idris. Nabi kok Idris. Di Tirmizi, tapi nomornya sudah dapat ini. Tadi girohnya sangat tinggi. Sekarang diam-diam baik. Nomor berapa ini ya? Aduh, diem aja lagi dia. Oke, di mana menghinanya, Pak? Apa tuh? Itu apa Pak Lodi? Oh, bukan. Yang Beda. tadi nih yang berzina. Tadi kita buka ayat ini hanya untuk mengolok-olok Islam. Ini di mana kita mengolok-olok Islam? Ketika kita buka ayat ini kan ajarannya kalian. Di mana olok-oloknya, Pak? Bapak ini jangan memfitnah lah, Pak. Abdul. Mati dia. Siapa lagi nih? Abdul. Mati dia. Siapa lagi nih? Abdul. Dabling. Mati dia. Berapa? Lagi nih? Dabling. Ada Reza. Malam Resal. Woi, Islam. Nah, mana ada beda? Aman, Prof, aman. Ini kan gue naik-naikin dari tadi nih. Hilang. Tidaklah berzina dalam keadaan beriman. Ini yang parahnya ini ada kata ketika, berarti sebentar dilakukan ini. Ya kan? Ketika ia berzina. Iya, ketika. ada waktu di situ. Saat berzina. Iya. Indahnya Islam. Saat Jadi ku berzina. berarti di Pak Prof, kalau kita lihat orang lagi berzina ini kita masuk tujuan ini pasti Islam. Iya kan? Anjay. Ini si Badut ngapain tiba-tiba diem nih? Ayo, mana pendeta itunya itunya mana tuh profesornya Lupa mana? ingatan pas ini Pak Prof. Mana profesornya? Lupa ingatan. Kenapa jadi profesor?
Profesor palsu apa bener nih? Kamu cari saja yang set-set. Ini saya yang set-set. Mana? Profesornya mana nih? Kok mendem sih profesor? Ya kan kalah nih sama Pak Abdul. Ya. Makanya saya bilang tadi kita nggak ada menang kalah bos ya. Kita saling menghargai aja. Saya jujur aja. Saya juga kerja sama orang Kristen. Saya sangat menghargai. Ya, Gak pernah urus. saya tuh mengolok-olok agama kalian, nggak pernah. Oh, saya. oke. Sekarang ini saya buka ayat ini yang tadi yang kamu anggap kita olok-olok. Yang mana kami mengolok-olok ini, Pak? Ayat nggak usah pakai ayat. Perbuatan kalian tuh dari tadi tuh memperolok-olok dengan mengatakan penipu. Terus katanya memang tadi penipu, Bapak kawin itu lah. tadi menipu. Oh, jadi kalian kawin empat Bayangkan gitu, saja, Pak. berzina segala Bayangkan itu gimana? Bayangkan saja, Pak Alex. Ini kata tidak di tulisan Arab Nggak ini. ada. Itu hadis apa itu? Oke, Saya tanya. ini hadis. Hadis siapa? Di sini tidak ada kata Apa janganlah. itu hadis? Apa itu hadis? Jawab dulu. Apa itu hadis? Hadis ajaran Islam. Siapa yang bilang seperti itu? Ya, kamu carilah agama apa yang Enggak, yang kamu pakai yang hadis nanya ke ajaran saya. Islam. Saya tanya balik. Itu siapa yang bilang gitu? Saya yang baru-baru, masa kamu tidak dengar? Ya kenapa? Itu dasarnya apa kalian bilang begitu? Iya, karena agama lain tidak pakai hadis, cuma Islam yang pakai. Iya, definisi hadis itu apa? Apa definisinya apa? Definisi harus paham. Jadi Oke. yang ngomong harus tahu, bukan anak kecil. Hadis kan, adalah Beliau ajaran kan. Islam. Hah? Islam. Hadis adalah ajaran Islam. Islam itu apa? Islam itu orang yang beriman kepada Allah SWT. Siapa yang bilang? Saya barusan. Ya, kamu kan bukan Tuhan. Kan kamu tanya siapa yang bilang. Ya, tapi kamu bukan Tuhan. Kamu Ya, yang tapi kan punya pertanyaanmu surga. apa? Apa Kamu yang pertanyaanmu surga. tadi? Siapa yang bilang? Tadi, ya, saya bilang. Kalau kalian poinnya, kalian kan merasa benar. Ya kan? Tidak. Ini Loh, saya kalau kami tidak, tunjukkan ngapain kebenaran kalian dalam Islam. berolok-olok kalau merasa benar, kalau nggak merasa benar. Kami tidak pernah merasa benar. Kami hanya menunjukkan Terus kalau nggak ajaran yang merasa benar benar dalam apa? Islam adalah berzina itu tidak dikatakan Nggak berzina ada kayak ketika gitu, dia nggak Islam. ada. Ini Nggak ada buktinya. Tunggu. Nggak ada kayak gitu. Jadi Nggak ada Bapak kayak mau gitu. bilang ini apa yang dinisbatkan Nabi ini salah gitu? Itu yang ngomong begitu siapa, Mbak? Loh ini kan hadis. Anda kan nanya hadis itu Hadis apa? itu apa, Mbak? Hadis itu apa? perbuatan Jawab Nabi. dulu. Tadi nggak ada yang jawab nih satupun. Hadis itu Perbuatan apa Nabi, definisinya? perkataan Nabi itu kan hadis. Siapa Jadi yang Bapak bilang mau seperti itu, Mbak? Siapa yang bilang seperti perkataan itu? Nabi ini- Dasarnya apa? Dalilnya apa hadis itu kayak gitu? Loh, hadis itu ya memang perkataan Nabi, perbuatan Nabi. Emang kok kira apa perkataan Allah? Perkataan Nabi itu dari mana? Perkataan itu dari mana? Ya dari Nabimu mulutnya. sendiri lah. Kok tahu tuh Nabi saya? Ya, ini nabinya Islam. Siapa yang bilang kayak gitu? Islam itu apa? Oh, kalau ada tulisan begini Oke, bukan nabinya Pak. Islam ini. Islam itu ini Pak, ini Islam nih. Kawin gitu. Nah itu Islam tuh. Tanya hadis apa, Islam apa, oto. Kau jangan mau nyoba-nyoba ngikutin gaya-gayaku. Nggak sanggup kau ngelawan aku, bos. Kau tuh belum bisa masuk ke levelku. Masuk level botol-botol kok sok-sokan. Level kaleng kau. Mana lagi nih kelapa? Silakan. Memang dia sebenarnya udah malu tadi Pak Prof. Pura-pura dia gitu. Biar sengaja diturunkan Iya, arahnya nggak jelas. Serampangan. Lari sana, lari sini. Oh, ini ayat dusta, Pak Prof. Ah, Panjang apa juga tuh, ya. Pak Ladu? Hadisnya? Sahih Muslim 4717 ayat boleh berdusta dalam Islam. Oh, oke. Kayak gini, tidak layak bagi prof. Dia itu sudah jadi prof, kemudian dia itu korupsi, berdusta. Nah gitu pendekatannya. Artinya ya prof itu boleh saja dia berdusta, korupsi, tetapi itu nggak layak. Oke. Kalau dia sudah Nggak begitu mengerti. juga dengan hadis itu, begitu juga dengan hadis itu. Kalau dia beri itu hanya sebagai bahasa
agar itu dijauhi gitu, walaupun Oh, ada yang maksudnya Baginda lagi bercanda. enggak gitu ini. Nah ini masalahnya, Oten ini kan biasa punya teologi tinggi, tetapi yang basic Oh, gini Bapak itu, tahu teologi, ilmu teologi, Bapak punya tapi basic gini, kata-kata basic begini itu apa diputar-putar-putar gitu. Ini Bapak mau ngapain sih, ngomong apa sih, aku nggak ngerti. Ini saya sudah mulai ngomong, jadi gini, Hmm. pendekatannya gini, tidak Pendekatan layak. apa nih? Apa tuh? Pendekatan apa nih? Dengar dulu, biar nanti dicerna situ. Aduh, ini sulit kalau dipotong-potong gini. Hmm. Itu ini memang sulit kalau Oten gini, kadang nggak nyampe, walaupun mereka bilang saya di atas level gitu. Jadi gini, kalau saya katakan ini soalnya ini redaksi Arab, dia punya peribahasa tersendiri, seni bahasa tersendiri. Jadi pakai pendekatan bahasa Indonesia dengan terjemahan amburadul seperti itu tadi. Ini apa maksud hadis ini coba? Jadi gini pendekatannya, Maksud hadis ini apa? nggak layak seorang profesor itu berdusta atau korupsi ya gitu. Anunya Kecuali kalau dari Islam Pak ya, boleh. Kalau Islam boleh. Itu Nah, tidak tidak Pak. layak, maksudnya Coba peringatan. saya baca. Kalau saya baca Pak. Dia Saya baca, sudah saya baca, prof. Pak. Dia sudah prof. Oh, jadi kalau Tapi masih- layak nggak seorang nabi menggauli babu? Gimana pendekatan ya? Ini pendekatannya, layak nggak seorang nabi menikahi istri anaknya? Coba, layak nggak? Ini pendekatan ya, pendekatan. Kalau salah koreksi Pak. Saya gini. Ehem. Nih, kadang tuh apa yang dibicarakan lompat lagi. Itu Loh, bisa ini kan saja pendekatan saya, loh Pak. Itu bisa Tadi saja kata saya Anda kan jawab. tidak layak seorang profesor kalau dia berdosa. Kira-kira tidak layak nabi kalau dia menggauli babunya di ranjang istrinya, gitu kan? Ini sama loh, ini masih sama, sejalan. Oh, kayaknya Bapak ini cocok. Memang tidak layak seorang profesor untuk berdusta. Yang layak Iya, itu cuma tidak layak Islam. juga seorang nabi itu mukanya asam sama orang buta. Nah, maksudnya begini host, yang layak itu Islam. Jadi kalau profesor berdusta tidak layak. Yang tidak cocok Oh, ya. memang. Nabi itu memang tidak layak ya mukanya asam. Yang layak mukanya asam itu yang nggak ada otaknya memang. Jadi gini, kadang gini. Pendekatan Oten biasanya gini, dia membawa pendekatan apa kondisi jiwanya dengan pendekatan yang lain. Ya beda-beda, jiwa orang kan Oke, beda. kalau begitu jelaskan ini Pak dusta ini dalam 3 hal. Ayo gini, Pak. Seperti siapa nih? Pak jangan dulu curhat Pak ini. Ladusing Ya jelaskan ini dulu contoh. Pak ini. Gini, Diperbolehkan gini. dusta dalam 3 hal Pak. Bapak jelaskanlah daripada Tunggu Bapak dulu, curhat. saya jelaskan dulu, diam dulu. Kepala dusin ini jiwanya itu liar contoh. Kemudian Oke, jelaskan dulu ini Pak ya. Ya, saya Waduh. tahu saya lihat. Oke, nah saya terima lah. Yang penjelaskan dulu ini 3 hal dusta Jadi dalam itu 3 hal Pak. juga apa yang dilakukan dengan Nabi. Nabi ya kondisi Liar juga, jiwa Pak, ya, Nabi. Anda yang liar itu, yang penuh syahwat itu. Oh, Nabi penuh sahabat Pak ya. Di apa menggunakan pendekatan orang lain, nah yang nggak nyampe, Iya, iya. Oke yang nggak Pak. Ya. nyampe. Makasih Pak ya. Oke, jelaskan Pak dusta dalam 3 hal Pak. Ayo Pak Aris. Kenapa tuh? Nih ya, Pak baca. Ya, Saya tidak pernah mendengar, ya, saya tidak pernah mendengar diperbolehkannya dusta yang diucapkan oleh manusia, kecuali dalam 3 hal, yaitu dusta dalam peperangan, dusta untuk menaikkan pihak-pihak yang bertikai, dan dusta suami terhadap istri-istri. Ini. Jadi Islam memang diperbolehkan berdusta Pak ya dalam 3 hal. Takiannya ini, cara bertakiannya ini Pak bagaimana Pak menurut Bapak? Cara bertakiannya untuk ini. Tadi kan ada teman Bapak katanya kami menghina Islam, bahwa Islam itu katanya saya mengatakan tadi bahwa Islam itu boleh menipu. Nah, kan makanya tadi dia marah-marah makanya diturunkan. Silakan Pak.
Ternyata memang di Islam itu diperbolehkan untuk berdusta, diperbolehkan dalam 3 hal, tapi Iya, terus masalahnya kalau gini, cukupkan dengan 3 hal itu. ya, Cukupkan dengan 3 hal itu, nggak Iya, usah dengan 3 hal, lain-lain. ya, Kalau yang ya. 3 itu boleh ya cukup, ya sudah. Oke. Apalagi masalahnya? ada Terus bermasalah Pak ya. Jadi kalau begitu benar, saya benar dong Pak, ketika saya mengatakan Islam diperbolehkan berdusta. Nah, enggak cukupkan dengan 3 kalau itu kan Iya. mungkin. Nah, ini Dan kalau lagi umum. diskusi begini Pak, saya pernah diskusi sama ustadz Bapak, ada ulama juga Pak ya. Dia berkata apa? Ya semacam begini, ketika ada berdebat begini mereka menganggap itu ada suatu peperangan bagi mereka. Jadi gini, Bagi Islam, ini masuk dalam apa? Ini dia ini nih. Ini Jadi masuk gini, dalam apa? kadang Dalam kita 3 itu hal. Gini, dengar dulu. Kadang itu memelintir kata. Jadi Islam itu boleh berdusta. Iya. Waduh, Boleh atau tidak Pak? pakaikan pengecualian yang 3 itu cukup. Oke, ya. Makanya orang Islam pakai ketika bahasa lagi umum. diskusi kayak begini, ada ulama mengatakan bahwa ini lagi dalam peperangan karena membela agama, ya. Itu kan Iya, jadi gini, manusia itu kalau pakai bahasa umum dia itu cukup liar. Bahkan bahasa yang ya sudah ya. spesifik saja itu bisa tafsir-tafsirkan. Ya. Dusta dalam peperangan, ya, ditafsirkan. membela agama, dusta untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertikai, dan dusta suami terhadap istri. Jadi istri dalam perempuan di Islam itu boleh ditipu ya sama suaminya ya. Nah, bahasa ditipu ya. Oke, dusta itu apa arti kata lainnya dusta Pak? Bahasa ditipu. Oke. Mantap Oten nih. Kalau Oke, Oten nih, silakan Pak. waduh. Apakah dusta sama dengan tipu Pak? Kalau menurut saya sama. Silakan Pak Bapak Ya. bertakiah. Iya, nggak masalah Anda membahasakan begitu, tapi saya bahasakan boleh berdusta. Ya, Berdusta suami terhadap istri. Contoh saya ngambek sama istri ya. Saya biar damai saya katakan Anda ini sekarang ini Anda adalah wanita paling cantik. Oke. Kalau itu contoh dari Bapak ya. Iya. Itu contoh dari Bapak. Kalau saya kasihkan contoh Pak. Pemanya Pak Aris ini pulang habis pergi perempuan di luar, habis tidur sama perempuan lain di hotel, terus pulang ditanya sama istri, "Bang, dari mana Bang? Kok jam segini pulangnya?" Terus Bapak Aris bilang, "Oh, saya dari lembur kerja sayang." Boleh kan Pak? Itu ini saya bilang Apa? ini Kan tidaklah berzina. Masuk Islam dulu Pak, masuk Islam Kan begini loh. masuk Islam ya dulu biar Kan lucu, Pak. tahu Bapak memaknai Bapak menyuruh saya untuk konteks. Bapak menyuruh saya untuk masuk perangkap tikus kalau begitu Pak. Gampang masuk, keluar dalam keadaan mati. Soalnya nggak nyampe Loh, nyampe Nggak bagaimana nyampe. Pak? Kan untuk membahagiakan istri boleh ditipu kan? Daripada dia Jadi marah-marah, konteksnya ngamuk-ngamuk. ini lagi marahan Pak. Iya. Jadi sebelumnya itu memang sudah buka. Rasakan. Banyak cerita kau Pak. Iya. Takiyahmu mau sampai besok, sampai kiamat kok takiyah. Teman-teman sorry ya, aku ngantuk banget nih. Pak Ladu besok lagi ya Bang. Oke, iya. Udah mau keluar biji mataku ini dengar orang Iya, gila sudah jam tadi 2 sama lewat. orang. Iya. Aduh, nggak ada yang waras. Satu pun nggak ada yang waras. Oke. Oke, thank you ya teman-teman semuanya ya. Shalom. Besok lagi lah kita bongkar-bongkar lagi ya. Kasih ya Tak ya, Pak Lado. Thank you Pak Ladu, thank you Bang Meta, thank you semuanya. Sampai ketemu Tuhan besok. Yesus memberkati. Selamat Mohon maaf beristirahat. ya banyak salah kata. Terima kasih.